Mas Ganda sudah asesmen kemarin, dan kita akan fokus untuk menyampaikan kalau di talent mapping namanya feedback. Kita memberikan feedback atas assessment, atas respon yang diberikan oleh klien. Assessment yang ada di talent mapping itu sifatnya inventory, jadi pernyataan-pernyataan, dan kita memberikan pernyataan itu, dan hasilnya adalah diantaranya tentang bakat, kekuatan, dan aktivitas produktif yang bisa dilakukan oleh seseorang berdasarkan hasil assessment itu. Saya sampaikan lewat hasilnya Mas Ganda. Saya buka dulu PDF-nya. Yeah. Oke. Kelihatan ya? Iya Mas. Layar saya kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Assessment ini hasilnya ada 54 halaman, tetapi kita akan fokus di halaman inti saja, karena selebihnya Mas Ganda nanti bisa membaca-baca untuk referensi, menambah pengetahuan, dan tentunya jika nanti tertarik kita akan bicara lebih jauh untuk menggunakan assessment ini untuk banyak hal. Kemanfaatan tidak hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain juga. Sama juga ketika saya pertama kali assessment, saya juga tertariknya untuk diri saya sendiri. Kemudian karena saya memang punya background psikologi dan ada ketertarikan untuk menjadi praktisi, maka akhirnya saya mengikuti proses praktisionernya. Kita mulai dari halaman 11. Ini di halaman 11 di urutan bakat. Jadi urutan bakat ini pertama kali yang mencetuskan Clifton, mungkin kita pernah dengar Clifton, seorang psikologi, dan dia bergabung di namanya Gallup Organization. Organisasi ini masih ada sampai sekarang, masih berkembang, namanya Gallup Organization. Bahkan di Indonesia ada namanya Gallup Indonesia ada, tetapi ini diadopsi dan disempurnakan oleh Abah Rama Royani sehingga muncul talent mapping. Urutan bakat ini yang pertama kali bikin itu Clifton, kemudian dari Abah Rama disempurnakan dengan penyempurnaan. Nanti ada yang sangat membedakan punyanya Gallup dengan punyanya talent mapping Abah Rama nanti di belakang. Tapi ini kita akan melihat dari 34 bakat seseorang. Jadi setiap orang itu memiliki 34 bakat. Semuanya memiliki 34 bakat, tetapi yang membedakan adalah urutan. Yang menjadikan seorang itu spesial dan spesifik itu di urutannya itu. Nah, dalam pembahasan ini saya sampaikan 1-7. 1-7 ini dikatakan sebagai bakat terkuat seseorang. Ya, ada satu pembagiannya dibagi 5, 1-7 bakat terkuat, 8-14 bakat pendukung, seterusnya dibagi 7, dan yang terakhir 28-34 itu bakat lemah atau bakat terlemah dari seseorang. Kita mulai saja ya. Karena ini menganut psikologi positif, memang yang ditekankan adalah bahwasanya manusia itu sadar dengan kekuatannya, dengan potensinya, sehingga ia lebih aware, menerima kekuatannya, kemudian ia meminimalisir untuk berada pada aktivitas yang menjadi kelemahan. Yang pertama adalah connectedness. Connectedness itu adalah bakat yang menjadikan seseorang itu memiliki sudut pandang, memiliki kepercayaan bahwa setiap yang dialami, setiap yang dipikirkan, dan setiap yang dirasakan itu pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Mudahnya begini, ketika orang itu misalnya orang beramal, bantu orang atau apapun bentuknya, itu dia percaya bahwasanya apa yang diberikan itu pasti nanti akan dapat balasan. Walaupun itu tidak secara matematis ia dapatkan pada saat itu. Kalau orang kerja kemudian ia dapat gaji, itu kan matematis. Ia kerja
dapat gaji cepat gitu kan, dan bisa dipikirkan dan bisa dihitung gitu. Tetapi orang connectedness tidak hanya itu. Misalnya dia bantuin orang, bahkan sampai bantuin orang itu dia sendiri menjadi kurang secara finansial atau yang lain, tapi bantuin orang. Nah, ia tidak merasa rugi pada saat itu. Orang yang connectedness, ia merasa bahwasanya pasti nanti suatu saat akan ada balasannya, sehingga orang ini lebih bijak dalam menghadapi suatu masalah, baik itu masalah yang bersifat negatif maupun positif. Ia lebih bijak. Ketika ia positif juga tidak terlalu euforia, kemudian ketika ia mendapatkan permasalahan yang negatif, ia tidak terlalu sedih, karena ia memiliki kepercayaan pasti ada sangkut pautnya yang dialami dengan kejadian yang akan datang atau yang masa lalu. Dia selalu bisa menghubungkan. Nah, orang yang connected ini cenderung lebih agamis, cenderung lebih spiritual, karena ia konsep ini sama dengan konsep dalam Islam, sehingga ia cenderung lebih nyaman, tidak terlalu kemerungsung ketika ada permasalahan. Contoh seperti pandemik saat ini, orang connectedness berusaha untuk tenang, berusaha untuk memahami sebab akibat, berusaha untuk menjadikan setiap kejadian itu sebagai sebuah hikmah. Itu orang connectedness. Dan jenengan nomor pertama. Betul. Oke, yang pertama. Yang kedua, responsibility. Responsibility ini terkait dengan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan orang lain. Jadi orang responsibility itu dia akan maksimal dan produktif manakala ia mendapatkan amanah dari orang lain, ia mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Semakin ia diberikan kepercayaan besar dari orang lain, maka semakin besar pula usaha dia untuk serius. Jadi energi dia itu betul-betul ia curahkan untuk menjaga amanah itu. Meskipun aktivitas atau pekerjaan yang diberikan orang itu tidak atau belum sesuai dengan kemampuan dia, tapi dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk bisa maksimal. Usahanya dia itu bukan karena dia mampu menjalankan sebuah tugas, tetapi karena memang rasa tanggung jawab, rasa responsibelnya itu yang tinggi. Nah, orang seperti ini, orang responsibility ini sangat cocok ketika ia menjadi kepercayaan dari seseorang. Misalnya ketika di sebuah usaha atau perusahaan, dia menjadi second leader atau menjadi orang kepercayaan, sangat cocok sekali. Nah, apalagi dua ini bergabung, connectedness sama responsibility, dia sangat cocok untuk menjadi semacam penasihat top leader lah, penasihat lead, karena connected itu bisa menasihati orang, kemudian responsibility ia bertanggung jawab. Jadi ketika ia dikasih tanggung jawab dari orang-orang yang memberi dia tanggung jawab, pimpinan kita sebut, maka ia sangat mampu menjalankannya. Responsibility. Kalau boleh tahu di posisinya apa, Mas? Sama kayak Mas Wahid sih, Mas, di HR juga. Sama seperti Mas Wahid. Oke, cuman saya lebih nih administration, ngurus gaji dan lain sebagainya. Kalau Mas Wahid lebih kayak pengembangan nih ke karyawan, pendekatan ke karyawan kayak. Saya lebih kayak penyajian data kayak gitu sih. Oke. Ada proses Mas Ganda harus berada di depan? Di depan pribadi Masnya begini. Adakah ada kesempatan untuk presentasi atau menikmati kayak di panggung lah begitu? Ya, kalau di kami hampir semuanya tetap ada waktu, ada kesempatan sih, Mas, di kantor ini untuk kadang ngomong di depan teman-teman, diskusi, mimpin meeting dan sebagainya. Itu ada di hampir semuanya di level leader gitu, untuk ada di situ. Oke, gitu. Nanti saya singgung yang terkait dengan itu. Yang nomor 3 dulu, ideation itu orang yang memunculkan ide, kemudian
sering membuat hal-hal yang sifatnya inovasi, bahkan kadangkala tanpa berpikir keras pun orang ideation itu mampu berpikir yang kadangkala tidak mampu dipikirkan oleh orang lain, mampu berpikir yang kadangkala out of the box. Tiba-tiba kita mendapatkan ide, dan biasanya dalam sebuah diskusi orang ideation ini menjadi problem solver. Ketika sudah mulai buntu, nah orang ideation ini muncul, artinya dia bisa menjadi problem solver dari yang sedang didiskusikan. Ketika orang sedang diskusi dan sifatnya kelihatannya monoton, kemudian tidak ada pengembangan, nah orang ideation ini yang menjadi problem solver. Nah, orang ideation ini yang dijual adalah idenya. Jadi yang menjadikan ia lebih produktif dan kalau bahasa marketing lebih laku gitu ya, karena idenya, cara berpikir dia. Kalau ini digabungkan dengan kemampuan grafis, biasanya memunculkan karya yang berbeda dengan karya orang lain, karena dia mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini orang ideation. Suka grafis, Mas? Beberapa tahun ini Mas mulai otak-otik desain karena ada usaha sama istri, kayak home dekorasi rumah kayak gitu. Mulai desain juga sih untuk support desain jualannya sama istri. Menariknya ideation ini menjadi semacam lumbungnya atau tempat berkumpulnya ide dan siap dikeluarkan kapanpun. Ia akan keluar ide itu manakala ada stimulus yang merangsang. Ada stimulus yang merangsang, itu akan sangat menarik sekali ketika ini dikembangkan dalam hal-hal yang sifatnya tidak monoton. Kalau dalam dunia kerja yang sudah ada serba SOP, kadangkala orang ideation ini akan sedikit boring. Dalam aktivitas yang runtut, kemudian ajek, monoton, itu dia tidak nyaman dan cenderung boring orang ideation, karena selalu muncul ide-ide untuk kok gini doang gitu orang ideation itu. Maka ia berpikir ada hal yang lain yang harus ia lakukan. Nah, dan ini perlu tempat penyaluran. Kalau tidak ada tempat penyaluran, maka menjadi energi negatif. Nah, perlu tempat penyaluran. Apa itu energi negatif? Dia akan semacam mampat. Namanya kalau kita misalnya, Mas Ganda itu punya semacam tampungan. Kalau kita tampungan air ya, itu besar, baknya besar. Kalau ia nggak dikeluarkan, maka bisa jadi itu menjadi permasalahan tersendiri. Nah, cara mengeluarkannya juga harus produktif juga. Nah, kalau tempat penyalurannya adalah yang produktif, maka itu akan muncul terus, ngalir terus. Itu orang ideation. Maka orang ideation tidak bisa dikurung dalam sebuah aktivitas yang rutin, kemudian itu aja, itu tidak bisa. Karena baginya dunia itu melebihi dari otak kepalanya, jadi harus luas begitu. Itu orang ideation. Oke, nomor 4, signifikan. Tadi saya tanya apakah mendapatkan kesempatan untuk berada di depan atau menjadi sumber perhatian. Nah, orang signifikan itu kalau bahasa mudahnya itu suka ngartis, tahu ngartis ya? Suka ngartis ya. Jadi lebih, kalau dia terasah lebih luas lagi, orang mengatakan udah nggak punya urat malu gitu. Karena baginya feedback, penghargaan dari orang lain itu menjadi energi sendiri. Semakin banyak tepuk tangan, maka ia semakin kepercayaan diri dia semakin meningkat. Kemudian semakin banyak orang menghargai dia, maka dia akan semakin luar biasa mampu untuk memunculkan potensi-potensi dia, mampu menjadi pusat perhatian. Jadi fokus dari signifikan itu senang menjadi pusat perhatian. Kalau belum tersalurkan mungkin waktunya saja, tapi kalau dipikir-pikir Mas Ganda akan mendapatkan rekam jejak selama ini. Signifikan itu muncul di mana pasti akan didapatkan, entah waktu SMA, entah di dunia kerja, entah
ketika di foto orang, ketika sedang foto begitu ya. Nah itu di sana itu suka ngartis kalau orang bilang kalau orang sering. Kalau dari dulu itu saya pernah dari kuliah itu ikut kayak training community, jadi kayak trainer ya. Juga ngisi training outbound, indoor kayak gitu. Tapi dari zaman kuliah. Terus karena sudah mulai kerja kan, sudah mulai waktunya tidak ada, gitu. Sudah tidak pernah lagi ngisi pelatihan atau outbound lagi sih sebenarnya. Mungkin ya bisa dari situ juga ya. Tapi sebenarnya potensi itu masih tersimpan, dan jika ada salurannya itu menjadi sebuah energi tersendiri. Karena fokus dari signifikan itu adalah berani di depan dan mendapatkan energi yang besar manakala ada feedback dari orang. Kalau orang ngomong gini, Mas Ganda, wah luar biasa PD-nya, itu seakan-akan berlipat-lipat ganda lagi keinginan untuk bisa tampil lagi. Kalau kita habis presentasi lalu bos kita ngomong, Mas Ganda bagus sekali presentasinya, itu akan muncul sekali keinginan lagi untuk memberikan yang lebih lagi. Itu orang signifikan. Itu perasaan itu nggak bisa dipungkiri karena memang itu sebuah dorongan yang sifatnya alamiah. Itu signifikan. Oke, berikutnya harmoni. Harmoni, orang yang selalu mengharapkan atau menginginkan keselarasan, sehingga orang harmoni itu selalu senang berada di tengah-tengah orang lain, menjadi mediator dari kekisruhan, dari pertengkaran orang lain. Orang harmoni tidak nyaman ketika ada pertengkaran entah teman atau siapa, dia nggak nyaman. Dan ketika dia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, orang harmoni cenderung lebih baik saya menyingkir ke samping, melipir ya, daripada saya terkena dampak negatif dari orang yang sedang cekcok atau sedang bertikai. Itu orang harmoni. Dia lebih suka damai daripada ia berada di pusaran permasalahan. Kalau ia nggak bisa menyelesaikan masalah itu, dia lebih baik yang mengalah dan menjauh. Itu orang harmoni. Sehingga ia lebih cenderung mencari, kalau dalam kondisi tertentu ia lebih cenderung lebih baik mencari jalan aman daripada saya yang terkena imbas negatif dari orang yang bertengkar. Itu orang harmoni. Dan orang harmoni cenderung tidak punya istilahnya musuh, yang berarti artinya musuh itu orang yang tidak suka dengan dia, karena dia lebih cenderung lebih bersikap netral, nyaman, tidak ngeblok sana sini. Itu orang harmoni. Oke, nomor 6 ya. Nomor 7. Nah, nomor 7 analytical. Analytical itu orang relator itu. Oh ya, belum ya. Relator. Oke, relator itu kita senang untuk berkawan atau berteman dengan orang, tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Maksudnya gini, orang relator itu ia membangun relasi dengan orang lain, dan itu sifatnya ia lebih intens memahami orang meskipun tidak terlalu banyak. Kan kadang ada orang yang temannya kelihatan banyak tapi ia nggak terlalu paham betul dengan temannya itu. Nah, orang relator sebaliknya, ia punya teman meskipun temannya tidak terlalu banyak banget, tapi dia paham tentang kondisi temannya. Jadi orang relator berusaha untuk menjaga hubungan dengan teman-temannya itu dengan cara dia lebih memahami kondisi dari teman-temannya itu, menjaga pertemanan baik. Bahkan misalnya teman-teman SMA itu masih ada komunikasi, masih nyambung, masih pengen ketemu dan yang lainnya karena ada relator itu. Kan ada orang ya yang kelihatannya temannya banyak tapi dia nggak terlalu paham banget dengan teman-temannya. Nah, orang relator dia pengen membangun hubungan yang lebih erat sehingga ia berusaha memahami teman-temannya. Nah, ke analytical adalah dorongan untuk makasih. Nah, anak saya sedang main. Iya.
Analytical itu adalah dorongan untuk memahami dan meyakini sesuatu itu harus berdasarkan data dan fakta. Jadi poin di sini adalah ia ketika ingin meyakini sesuatu sebagai sebuah ilmu atau apapun, ia harus ada data dan faktanya. Maka ketika ia mendapatkan informasi sekecil apapun dari orang lain, itu biasanya umpan baliknya adalah ia bertanya. Nah, yang paling kelihatan misalnya ada orang cerita begitu ya, kita nyeletuk aja, apa iya, bukti nendi. Nah, itu sering muncul dari orang-orang yang analitikal. Nah, dalam tahap tertentu, orang lain kadangkala pas ngobrol santai gitu ya, lalu kita nyeletuk itu, kadangkala orang lain kurang suka dengan itu, seakan-akan kita nggak percaya pada ucapan dari orang itu. Pada dasarnya itu karena kita ingin yakin bahwasanya yang ia sampaikan itu benar, tapi orang lain kadangkala menganggap kok kepo banget begitu. Analitikal itu cirinya suka bertanya. Bahkan sesuatu itu sebenarnya ia udah tahu, tapi pengen yakin itu dengan cara bertanya. Kan ada orang yang substansial juga. Ketika ada orang dapat informasi, udah selesai. Tapi orang analitikal nggak bisa. Ketika ia ingin menjadi itu sebuah informasi baginya, maka ia akan mengejar dengan pertanyaan sebagai cara dia untuk meyakini konsumsi otak. Jadi analytical ini adalah konsumsi otak, khususnya otak kiri. Jadi otak kiri kan perlu data, perlu angka, kadangkala perlu angka. Maka benar sekali kalau jenengan juga ngurusi keuangan di sini, salah satunya di analytical ini yang bergerak. Itu. Ini menarik saya sampaikan yang nomor 8, 9 walaupun tidak menjadi top menjadi 7 urutan. Communication dan comment. Ini kan di belakangnya ada titiknya. Ya Mas ya, communication ada titiknya di belakang, comment juga ada titiknya. Itu berarti dua itu antara communication dan comment itu memiliki kedudukan yang sama. Kalau kita dulu bicara scoring, ini scoringnya sama. Tapi karena ini sebuah urutan, maka harus diurutkan. Nah, communication itu kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat yang dapat dipahami oleh penerima. Baik itu komunikasi verbal, non-verbal maupun tulis. Biasanya orang yang komunikasi ini tidak mesti dia memiliki banyaknya kosakata, tidak mesti. Karena poinnya di sini adalah orang menjadi paham. Ada orang communication dia kok pendiam, tapi ketika dia mendapat giliran ngomong itu sesuai dengan forumnya, sesuai dengan poinnya dan pas saja. Itu orang communication. Jadi bukan banyaknya kosakata yang keluar, tetapi kaitannya adalah ketepatan dia dalam menyampaikan sebuah informasi. Nah, biasanya Mas, orang communication sama signifikan itu dia satu, artinya berdekatan dan itu berada di atas, itu kemampuan untuk menyampaikan sesuatu di depan umum itu bagus. Dan ia percaya diri apa yang ia sampaikan ketika di depan umum. Nah, itu dua communication sama signifikan gabung, artinya menjadi kekuatan seseorang. Biasanya dia mampu untuk menyampaikan dengan baik. Apalagi misalnya developer dengan nomor 10 ya, developernya misal di atas, itu salah satu bekal bagi orang yang ingin mengembangkan orang lain. Karena developer itu ia senang melihat orang lain berkembang dan ia senang mengembangkan orang. Senang orang lain berkembang dan ia senang mengembangkan orang. Jadi dia aktif untuk mengembangkan orang, apakah dalam forum publik seperti trading macam-macam, apakah menjadi konselor secara pribadi dan yang lainnya. Itu orang-orang yang memiliki bakat developer. Nah, developer gabung komunikasi, gabung signifikan, itu artinya ia suka mengembangkan orang, dan cara mengembangkannya itu di depan orang umum, publik, orang banyak gitu ya. Kemudian ia lebih percaya diri banget ketika di depan. Itu salah satunya yang bisa dimaksimalkan ketika orang memiliki 3 hal itu.
Tadi yang terlewat nomor 9 komen itu sama dengan nomor 8 ya. Sama ada titik-titiknya, nomor 9 dan 8. Komen itu orang yang maximizer ini sudah ada titiknya Mas. Apa? Yang maximizer ini ada titiknya itu sama enggak toh? Sudah kepisah dengan developer. Artinya beda sih. Artinya ia di bawahnya developer. Oh, nggih. Kan sudah terpisah dengan developer. Nah, komen itu orang yang memerlukan ketegasan. Dia tidak suka basa-basi, kata-katanya to the point dan biasanya straight to point. Jadi kalau komennya ini misalnya di atas ya, misalnya nomor 1, 2, 3 misalnya, dia tipikal bos, nggak suka menyampaikan sesuatu dengan detail. Kalau memberi instruksi itu ya seperlunya dia, dan biasanya dalam tanda kutip agak memaksa. Bukan memaksa dengan cara kasar, tetapi kata-katanya itu mengikat orang untuk melakukannya. Itu orang-orang komen. Jadi ini tip orangnya kadang-kala tidak terlalu banyak ngomong, tapi kalau sudah ngomong sekali 2 kali itu menjadi sesuatu yang harus diikuti oleh orang. Nah, jadi orang komen kadang-kala orang mengatakan orang kok jutek banget begitu ya. Nah, itu ciri-ciri big boss lah, itu komen itu di sana. Oke. Itu urutan terkuat. Jadi kalau lihat profilnya Mas Ganda ini memang di wilayah-wilayah yang berada di tengah-tengah orang ketika produktif ya, berada di tengah-tengah orang, dan yang dijual itu adalah ide, gagasan, yang menjadikan orang itu lebih bisa bangkit begitu. Oke, sekarang kita lihat apa sih yang perlu diantisipasi atau yang perlu kita sadari dari kekurangan kita. Yang saya bahas dari yang paling bawah, yaitu competition. Competition itu orang yang sangat senang banget untuk berpacu dengan lawan, senang sekali ketika ada sparring partner, senang sekali ketika dibandingkan, senang sekali ketika harus berlomba, itu competition. Nah, orang competition itu ketika ia diintervensi atau ditekan dengan target itu sangat bergairah. Tapi di sini Mas Ganda tidak orang yang seperti itu. Sehingga ketika ada pekerjaan yang sifatnya menekan atau bahkan mengancam, itu tidak menjadikan termotivasi untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi motivasinya Mas Ganda itu bukan karena ditekan, bukan karena ditarget, karena diberikan tanggung jawab. Jadi bersemangatnya karena dikasih responsibility, bukan karena ditekan atau dikasih intervensi begitu. Tidak menarik bagi Mas Ganda untuk berkembang ketika diberikan target itu nggak menarik. Yang menarik adalah ketika dikasih tanggung jawab penuh, maka itu lebih bisa berkembang. Nah, maka orang yang kompetisinya di bawah seperti ini ya memang tidak cocok jadi atlet ya itu ya. Kemudian ya intinya tidak suka dibandingin dan tidak suka dikasih target itu di situ. Nomor 33 namanya WOO. WOO atau WHO itu ini ada kepanjangannya. WOO itu orang yang, kalau orang WOO-nya tinggi itu orang yang SKSD, sok kenal sok dekat gitu. Jadi kalau ketemu orang pertama itu seakan-akan dia kenal, nyapa sana kemari, baru kenalan nama, itu orang WOO. Tapi kalau WOO di bawah artinya kita perlu waktu agar kita bisa ngobrol. Kita perlu kenal dengan dia kalau ada tujuan. Kita perlu menyapa dia kalau ada keperluan. Kalau nggak ada ya udah diam aja. Ibaratnya kalau WO ilustrasinya gini Mas. Misalnya dari Jogja ke Solo, dari waktu dulu kuliah naik bis misalnya ya. Dari Jogja ke Solo naik bis. Di samping kita ada orang. Karena WO-nya di bawah itu, kalau nggak ada keperluan dari Jogja ke Solo ya cuma diem saja, nggak nyapa, nggak apa. Kecuali kalau dia yang nyapa baru kita jawab seperlunya. Dan kita akan nyapa kalau ada perlu, permisi Pak, gitu aja. Itu orang WO yang di bawah. Jadi orang WO di bawah itu terkesan orangnya pendiam,
kalau baru kenal. Jadi terkesan pendiam. Jadi tenang saja. Tapi kalau udah disapa ya udah ngobrol aja seperlunya. Tapi kalau WO-nya di atas itu baru duduk aja, tidak hanya permisi, ngobrol ke sana kemari, itu orang WO yang tinggi. Jadi orang WO di bawah ya ada rasa enggan, nggak enak, macam-macam bercampur aduk sehingga menghalangi dia untuk nyapa orang, untuk sekedar say hello, ngobrol sana itu. Jadi WO seperti itu. Achiever itu kalau dalam bahasa psikologi kita pernah membahas tentang daya juang. Jadi achiever itu terkait dengan daya juang seseorang untuk terus-menerus berada pada suatu pekerjaan. Jadi kalau achiever dimiliki oleh seorang pekerja, maka dia akan menjadi workaholic gitu ya. Kalau kerja nggak ada habis-habisnya, dia betul-betul maniak kerjanya. Itu kalau orang achiever tinggi, sehingga dia tidak akan selesai kalau belum capek, kira-kira begitu orang achiever itu. Nah, karena achiever jenengan di bawah, antisipasinya adalah jenengan beraktivitas dikasih variasi aktivitas. Karena jadi kalau jenengan melakukan satu kegiatan atau job yang itu saja, jenengan akan capek secara fisik maupun psikologis, karena achievernya daya dukungnya itu kurang, sehingga perlu ada variasi, perlu ada hal-hal yang tidak biasanya sehingga lebih refresh. Itu orang yang achiever di bawah. Tapi kalau achiever tinggi itu nggak perlu, jadi dia sampai tengah malam kalau kerjaan belum selesai nggak akan selesai dia, dan energinya masih aja kalau orang achiever itu. Itu nomor 32. Konsistensi nomor 31. Konsistensi itu kaitannya dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain secara sama. Keajikan kita untuk memperlakukan orang lain. Konsistensi kaitannya bagaimana orang itu mendapatkan hak yang sama di waktu yang berbeda. Ini dimiliki terutama misalnya hakim misalnya. Hakim memiliki konsistensi yang tinggi, berarti dia tidak bisa disogok, nggak bisa taati gitu. Nah, kadangkala di sini karena jangan di bawah, kadangkala orang lain menganggap kita lunak gitu. Kok lunak banget sih? Karena kaitannya dengan konsistensi. Kemudian nomor 30 itu namanya belief. Belief itu kaitannya kita melayani orang lain, kita suara saya masih bisa dengar, Mas? Dengar. Oh iya ya. Oke. Tadi. Oh ya. Belief itu kaitannya dengan bagaimana kita meyakini bahwasanya dengan kita membahagiakan orang, kita juga ikut bahagia. Artinya bahagianya diri kita manakala mampu membahagiakan orang lain. Nah, di sini belief, nah dengan di bawah nih, jadi harus lebih dipahami lagi. Tapi gambarnya jangan nggak muncul ini videonya. Oh iya, tiba-tiba yuk hilangi Mas, aja. Sebentar. Tahu. Gambarnya nggak ada. Coba diklik lagi di bagian videonya mungkin. Video. Oh ini nih. Oh gini. Tiba-tiba otomatis nanti. Oke, ini urutan bakat. Jadi urutan bakat jadi yang menjadi profiling kita, menjadi semacam karakteristik unik kita. Nah, kita masuk dulu ke peta bakat. Peta bakat ini untuk mempermudah saja, kita sebenarnya tipikalnya orang apa sih? Nah, kalau kita mempermudah yang tadi ya Mas ya. Nah, ini sama dengan tadi. Tadi kan diurutkan kalau ini dipetakan untuk mempermudah otak kita membaca. Ada orang yang senang membaca lewat peta bakat, ada orang yang suka urutannya. Kalau urutannya itu untuk memperjelas positioning dari dirinya itu yang kuat, yang paling kuat yang mana. Kalau ini adalah saya itu tipikalnya bagaimana, itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat thinkingnya
yang berkembang adalah di dua-duanya antara otak kanan sama otak kiri. Otak kanan itu yang bagus di ideation sama strategi. Kuning itu berarti dia pendukung dari merah. Kalau merah itu yang paling kuat. Nah, otak kiri yang paling kuat di analytical. Jadi keduanya seimbang dalam hal membuat ide dan ide itu dianalisa. Maka biasanya orang yang kuat analytical ia bertahan ketika berhadapan dengan angka, itu dia bertahan karena analitikanya tinggi. Ya, mudahnya rada pintar matematikal gitu. Ini orang analytical. Yang kaitan dengan angka dia lebih cenderung suka. Karena itu kaitannya dengan data. Angka itu kan pasti. Itu dia suka. Kemudian di wilayah striving itu aktivitas yang membutuhkan motivasi, yang membutuhkan aktivitas fisik yang dijalani, yaitu kaitannya dengan responsibility saja. Artinya jenengan akan mendapatkan energi untuk melakukan suatu aktivitas yang cenderung lama, cenderung perlu energi panjang, itu dengan diberikan tanggung jawab. Artinya energi itu akan bertambah ketika jenengan dikasih amanah orang lain, itu baru kita bersungguh-sungguh untuk menjalaninya, bukan karena inisiatif sendiri. Sehingga orang-orang seperti jenengan ini perlu sekali berrelasi dengan orang. Karena kalau tidak kadang-kala kita mau mengawali sesuatu itu agak berat gitu. Karena belum harus berrelasi dengan orang. Kemudian influencing kaitannya dengan cara mempengaruhi orang lain, jenengan suka menjadi pusat perhatian tadi ya. Kemudian didukung dengan maximizer itu ingin hasilnya selalu sempurna, selalu bagus. Jadi perfeksionis kalau mudahnya untuk memahami maximizer, dan komunikasi tadi sudah saya jelaskan. Nah, banyak profil jenengan itu di relating. Orang yang profilingnya banyak di relating, mau tidak mau dia harus ketemu dengan orang. Dia akan senang ketemu orang, mendapatkan energi ketika ketemu dengan orang. Di sini ada tadi ya, harmoni, relator, connectedness. Jadi ia akan selalu mengharapkan bisa ketemu dengan orang. Sehingga pada musim-musim pandemi ini orang-orang yang kebanyakan di relating ini, ia mencari cara bagaimana ia bisa ketemu orang, bisa komunikasi, bisa menjalin jejaring gitu. Dan tidak suka berdiam diri, itu enggak terlalu suka, karena dia akan mendapatkan energi bermanfaat manakala ia ketemu dengan orang. Oke, kalau kita hubungkan profil jenengan yang banyak adalah relating dan thinking. Artinya orang relating thinking yaitu ya ia mau produktif ketemu dengan orang dan ia menjual jasa dari pikiran dia, ia menjual dari kelebihan pikiran dia, bukan pekerja kasar begitu ibaratnya, bukan pekerja lapangan, tetapi yang dijual adalah ide. Tuh. Oke, nah kita lihat deh potensi kekuatan. Ini bedanya dengan yang bakat tadi apa mas? Potensi kekuatan. Jadi begini, bakat itu adalah semacam dasar dari sifat seseorang. Nah, dari sifat seseorang itu akan muncullah potensi kekuatan yang bisa digunakan. Dengan bakat itu orang bisa apa sih? Nah, berpotensi untuk apa sih? Bisa dimanfaatkan untuk hal produktif apa sih? Nah, ini apa saja yang potensi kekuatan yang bisa digunakan dari bakat-bakat yang dimiliki? Di antaranya analyzing, menganalisa. Angka itu menjadi sesuatu yang lumrah dan senang di otak-atik, sehingga meskipun angkanya besar, banyak dan rumit bukan menjadi permasalahan orang yang memiliki potensi kekuatan analyzing gitu. Kemudian advertising. Jadi advertising itu matanya itu sangat jeli terkait dengan mana sesuatu yang bagus dilihat orang dan mana yang tidak bagus. Sehingga advertising ini berusaha untuk ini layak untuk diiklankan, ini enggak layak, itu orang advertising.
Kemudian nomor 3 ideating, muncul ide-ide yang out of the box tadi. Kadangkala tutup muncul aja, naik motor kira-kira lihat ada pohon apa, muncul ide, lihat ada iklan apa, tergantung minat dia itu muncul ide. Bahkan yang bukan minat dia itu kadang-kala kepikiran. Misalnya lihat tembok lihat tembok tetangga, ada tata tembok, lalu kita langsung kepikiran, rumah saya mau tak jadikan seperti itu, tapi dengan sedikit perubahan ini di sini itu langsung muncul orang ideating. Itu muncul aja, kepikiran aja, nyangkut aja itu orang ideating itu. Kemudian transcribing, menuliskan kembali dengan jelas dan lengkap suatu catatan ringkas. Saya orang suka menulis sesuatu lah, kayaknya terus menulis. Presenting tadi ya, menyampaikan sesuatu, mempresentasikan sesuatu, salah satunya dipengaruhi oleh bakat signifikan tadi, maka dia suka menyampaikan dan komunikasi ya, dan dia suka menyampaikan sesuatu. Marketing beda dengan ada selling, ada marketing. Nah, jangan di wilayah marketing itu yang penting tersampaikan. Kalau closing yang penting, kalau selling yang penting closing. Beda kalau marketing kan kita ketahui yang penting saya menyampaikan. Kalau closing urusan yang lain. Nah, jangan di wilayah marketing menyampaikan sesuatu, karena ini ada hubungannya dengan advertising tadi. Lagi publishing ya, memberikan sesuatu di produk, memberikan di publik yang bisa dipublish. Kemudian mediating kaitannya dengan bakat harmoni tadi, mampu memediasi orang. Kemudian advising, mampu memberikan advice, memberikan saran, bahkan saran itu yang mengikat. Ini fungsi-fungsi konselor atau fungsi-fungsi konsultan sebenarnya untuk advising ini. Berikutnya drafting itu kaitannya dengan menggambar, kemudian membuat konsep draft, itu drafting. Kemudian writing, menulis. Redacting, membuat redaksi, seperti membuat copywriting, itu lebih cenderung baik dibandingkan orang yang tidak punya potensi seperti ini. Membuat copywriting, misalnya mau jarkom, itu bahasanya jenengan lebih mudah dan lebih asik sesuai dengan calon klien dibandingkan orang lain. Itu redacting dan writing. Conceptualizing, membuat konsep. Synthesizing itu menghubungkan satu kejadian dengan kejadian yang lain, mengkoordinasikan berbagai macam hal. Saya teruskan dulu ya. Nah, ini yang sangat menarik menurut saya untuk kita bahas berikutnya, karena memang ini adalah murni yang bikin Abah Rama, penemu talent mapping. Jadi ini pengembangan dari urutan bakat tadi, kemudian ini betul-betul yang membuat Abah Rama. Ini untuk mengetahui apakah potensi bakat kita itu sudah perform atau belum, sudah kita laksanakan atau belum, sudah menjadi sesuatu yang kita minati atau belum. Sehingga kalau jenengan lihat di sini ada kotak dalam sama kotak luar. Yang kotak yang kecil-kecil Mas ya, ada 2 ya. Ya, yang dalam namanya PSP. PSP itu kaitannya dengan bakat. Kalau saya besarin dulu ya. Nah, yang lihat bagian atas ini ada namanya PSP sama PSS. Kalau yang dalam adalah PSP. PSP itu adalah kaitannya dengan potensi kita, bakat kita, aktivitas yang berdasarkan bakat. Ini kan semuanya aktivitas, ada 99 aktivitas. Ini aktivitas kita, kemudian yang luar adalah minat kita. Cara membaca ini adalah kita lihat warnanya. Warna merah berarti apakah itu menjadi kekuatan kita yang sudah kita laksanakan atau belum. Kita contohin misalnya presenting. Ya, di sini presenting. Secara PSP, secara potensi bakat panjenengan memiliki potensi yang kuat dan sudah dilaksanakan dan minatnya ada di sana.
Artinya kalau sudah sama warnanya ini antara bakat PSP kemudian minat statement ya, itu sudah sesuai, sudah ada jalurnya. Tetapi berbeda dengan kita bergerak ke arah kanan dengan influencing potensi jenengan untuk mempengaruhi orang itu tidak terlalu besar rata-rata. Ini posisi ketiga putih. Tapi jenengan merasa bisa menginfluencing, bisa mempengaruhi orang lain. Apa yang terjadi dengan seperti ini? Biasanya orang yang kita pengaruhi, orang yang kita ajakin, orang yang kita influence, yang kita pengaruhi itu kadangkala penerimaannya tidak maksimal. Karena apa? Potensi kita untuk menjalankan itu tidak terlalu tinggi. Jadi ibaratnya kita merasa bisa mempengaruhi orang, tapi ternyata belum bisa maksimal. Karena apa? Tidak ada potensi yang kuat. Kemudian saya lihat yang sebaliknya, ini designing itu kaitannya dengan designing dan drafting ya. Ini dua-duanya. Ini kaitannya dengan grafis, membuat desain, rancangan, membuat draft. Jangan punya potensi dua-duanya yang luar biasa, merah semua. Tetapi mungkin saja belum diasah itu karena memang belum ada kesempatan. Kemudian yang kedua memang belum maksimal cara belajar kita, sehingga kita merasa belum maksimal betul hasilnya. Itu di drafting dan designing. Designing itu kaitannya berada di wilayah otak. Kita sudah punya gambaran di otak. Drafting itu sudah kita menjalankannya. Nah, dua-duanya ini ya. Kemudian ideating sudah bagus, artinya ide-ide kita sudah mulai keluar karena memang juga kita memiliki potensi. Nah, ini menarik ini di advertising, kemudian marketing, publishing, dan berikutnya ini kekuatan jenengan ada semua tapi belum termaksimalkan. Tapi ketika jenengan mendapatkan stimulus akan cepat untuk belajar tentang ini, tentang advertising ya, tentang marketing yang lainnya. Nah, ini karena sekarang saja mungkin wilayah jenengan itu masih wilayah ngurusi data, fokusnya di analyzing-nya yang tinggi tadi, sehingga ini belum tergarap dengan baik di sini. Tapi ada potensi. Kenapa? Cukup kaget juga pas lihat kok advertising, marketing kok tinggi semua. Saya juga heran. Iya. Itu padahal tidak merasa punya kemampuan di situ. Nah, itu yang mengapa kok warnanya putih? Karena kita nggak merasa. Tapi ketika ini terpancing, itu mudah sekali belajarnya, lebih enak belajarnya. Misalnya gini, jangan diajaki ngobrol orang dia bikin flyer, bikin poster. Ditanya, ini Mas ini udah bagus belum? Jangan bisa memberikan informasi itu bagus nggak bagus. Itu karena advertising ini. Jangan bisa menyampaikan, ini kayaknya kurang pas deh. Ini kayaknya diginiin. Itu jangan karena punya advertising ini. Itu di sana. Nah, karena tidak memiliki kesempatan untuk berada pada area yang spesifik itu, maka ini belum disadari, belum menjadi sebuah rutinitas yang dinikmati. Coba jangan begini, untuk menguji gaya advertising dan advertising itu misalnya jangan bikin sebuah flyer atau apa, entah niatnya mau dipublish atau nggak mau dipublish, kemudian minta pendapat orang yang yang mungkin saja ia tidak terlalu paham tentang dunia advertising. Tanya, ini kalau dipublish bagus nggak gitu. Nanti ada respon tersendiri dari dia bahwasanya itu bagus, karena jangan punya daya bahwasanya ini layak atau tidak layak untuk dipublishkan. Itu advertising ya, advertising sama publishing itu di sini. Oke. Kemudian saya naikin dulu. Oke, yang cuma satu kotak ini adalah bakat yang sifatnya indrawi. Ada acting, kemudian conserving, cooking, dancing.
Nah, ini bakat-bakat indrawi. Sini jenengan suka olahraga, Mas? Enggak sebenarnya, Mas. Enggak pernah olahraga malah. Physical skill itu ya ada minat kaitannya dengan apa ya? Physical skill itu misalnya entah nge-gym lah apa yang tidak fokus di olahraga sebenarnya, tapi dia menyukai untuk dasar-dasar tentang fisik biar sehat bagaimana itu di situ. Oh iya. Gitu, ya. Kemudian kita agak bergerak ke kiri saja. Redacting, jenengan potensinya merah tapi belum terasah dengan baik. Kemudian writing, nah ini belum tersadari. Writing, kita bayangin gabungan dari redacting, writing, publishing, dan advertising. Itu kalau jenengan belajar tentang copywriting itu ibaratnya menjadi gitu. Jadi karena itu kombinasi orang yang di dunia mempengaruhi orang, dunia marketing, tapi dengan media tulis. Kalau karena ketika digabung dengan writing sama redacting, jadi lebih peka dengan dunia tulis. Maka dalam era marketing sekarang, kalau ketika jenengan ingin belajar tentang copywriting itu sangat menarik. Kan banyak pakar-pakar copywriting yang jenengan coba belajar di sana, kemudian menguji dari potensi jenengan, maka akan lebih menarik. Bikin jarkom itu lebih mengena daripada orang yang tidak memiliki potensi seperti jenengan. Karena orang-orang tipikal tadinya itu yang dijual adalah ide, yang dijual adalah jasa idenya. Copywriting itu kan sekarang baru sedang banyak belajar karena orang punya bisnis, agar tidak ada hard selling, maka copywriting itu mampu mempengaruhi otak. Ada hubungannya dengan NP macam-macam kan copywriting itu. Oh iya. Menarik di sini. Sekarang kita lihat di personal brandingnya nih. Agak kecil tidak apa-apa ya. Ini strength tipologi kekuatan seseorang. Nah, ini semacam gambaran tipologi kekuatan peran yang dimiliki oleh seorang Muhammad Ganda Mas'udi itu apa sih? Nah, sini banyak sekali ya. Dan yang paling kuat atau yang paling strength itu kita sebut dengan personal branding. Brandingnya Mas Ganda itu apa? Kita lihat. Yang pertama menganalisa sesuatu. Nah, saya ingin nyambungkan gini. Andaikan jenengan belajar tentang copywriting, kemudian belajar tentang branding, belajar tentang advertising, maka jenengan akan memahami ilmu-ilmu itu berdasarkan data. Saya pernah ketemu dengan orang yang seperti ini. Dia memang jago masalah brand. Dia belajar tentang brand, kemudian dan itu menggunakan data semua. Ya, dan itu pakai data semua. Menarik. Namanya Mas Ananto Pratekno. Nah, menarik sekali karena belajar menyajikan sesuatu tapi pakai data itu kan menarik sekali. Kayak data analis berarti. Iya. Data analis di bagian bisnis. Analis itu kemampuan analitikal yang jangan miliki digunakan untuk menganalisa, misalnya begini, warna tren dari tahun ke tahun. Jangan itu suka untuk tidak hanya mengetahui apa sih warna tren, tapi lebih dari itu menganalisa mengapa ini disukai orang. Dan itu dengan bisa membandingkan, kemampuan analis itu bisa membandingkan dari tahun ke tahun, kemudian bisa membandingkan kronologi dari waktu itu bisa membandingkan itu. Kemudian membandingkan misalnya mengapa brand ini disukai. Misalnya kalau dengan belajar brand ya, mengapa brand ini disukai. Dengan mampu untuk menyajikan data dari sekian misalnya faktor-faktor aspek yang menjadikan brand disukai, itu bisa dipelajari kan gitu. Kan sekarang sudah banyak konsultan brand itu memang harus menggunakan data yang kuat. Dan jangan punya kemampuan itu. Marketer tadi ya menjadi
penyampai atau yang menginformasikan sesuatu, mediator menjadi penengah permasalahan orang lain, desainer membuat desain, synthesizer. Nah, synthesizer sama analis ini ketika gabung, ya artinya jangan akan suka dengan data, dengan informasi yang sifatnya sudah terjadi, kemudian dihubung-hubungkan dan menjadi sebuah sajian yang menarik. Nah, oke, sampai di sini nih yang halaman terakhir, karena selanjutnya itu adalah penjelasan yang sama, tetapi yang secara spesifik dimiliki oleh orang itu adalah sampai di sini. Nah, begini Mas, dari yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, kok rasa-rasanya jenengan itu akan nanti menikmati aktivitas dan lebih terasah potensi maksimal jenengan itu ketika jenengan belajar kembali terkait dengan tadi copywriting, brand, kemudian hal-hal yang terkait dengan advertising. Ketika suatu saat misalnya ternyata menjadi konsultan brand atau konsultan atau bahkan menjadi pembicara tentang branding, itu akan termaksimalkan di sana. Ya mungkin saat ini jangan bekerja di tempat orang karena memang kebutuhan, bisa jadi karena memang saat ini itu yang dijalani, bisa jadi. Tapi ketika jangan ingin belajar lebih tentang tentang mengoptimalisasikan diri ya di wilayah-wilayah yang kaitannya dengan tadi, dengan branding, dengan publishing, marketing, ya yang dibutuhkan oleh para pengusaha agar produknya lebih bagus. Itu sekarang baru diminati karena banyak UMKM yang mereka berusaha untuk tumbuh. Banyak usaha-usaha yang mereka belum tahu ilmunya tapi mereka ingin usahanya bagus, tercitrakan dengan bagus. Itu kan tugasnya konsultan brand. Begitu Mas. Omongan kita yang panjang. Monggo ada yang ditanyakan, kita diskusikan. Ya, terima kasih Mas Tahir. Kalau saya malah kok jadi ngerasa saya jadi di HRI tenan bener benda ini setelah ngobrol gitu. Padahal dari saya diri pribadi itu sampai saat ini memang belum ada ketertarikan di dunia marketing dan yang hubungannya dengan orang baru kenal ya. Saya tidak begitu tertarik, tapi memang kalau ketertarikan dari zaman dulu memang senangnya adalah hubungannya dengan training, hubungannya dengan diskusi sama orang, itu memang baik. Tapi yang baru ini yang jangan sampaikan, apalagi tulis-menulis tadi, saya merasa saya tidak memang membuat sebuah tulisan itu buat saya susah sekali, susah keluar. Tapi kalau hanya ngomong cepat metu, tapi kalau nulisnya yang repot kayak gitu. Jadi ini saya masih meramu ibaratnya apa ya? Kayak masih memproses dari yang jenengan sampaikan gitu Mas. Karena kemarin saya juga coba baca sendiri dari PDF-nya ini. Cuman yang saya baca itu kan keterangan rigid ya, sehingga saya susah memahami ini nyambung dengan ini. Tapi setelah dengan ngobrol dengan jenengan malah ada insight baru, ada hal-hal yang memang membuat saya oh ternyata nyambungnya seperti itu. Jadi saat saya tanya ada pertanyaan enggak, saya malah bingung dulu ini. Saya masih di otak ini masih mikir ini ada apa ini dengan diri saya. Jadi masih banyak hal yang berbeda. Gitu sih Mas. Gini Mas, jadi gini. Ketika jenengan di dunia training misalnya, itu kan harus ada konten spesifik yang harus jenengan sampaikan. Apakah human developer, pengembangan manusia, ataukah tool lain, alat lain yang sifatnya bukan human developer. Nah, kalau melihat profiling jenengan ini, itu memang ada sisi human developer tapi tidak terlalu gede sebenarnya. Yang gede malah pada sisi bagaimana menyampaikan tool tertentu agar orang lain itu ada insight. Nah, dan tool itu adalah kaitannya dengan dunia perbrandingan, dunia membranding usaha. Jadi jangan membungkus dua hal ini, antara
jenengan menjadi orang yang menyampaikan sesuatu dengan konten yang harus tersampaikan. Nah, kontennya ini kan bisa milih banyak. Ada orang yang memilih khusus di dunia psikologi, ada yang memilih dunia marketing jualan, ada yang memilih hal yang terkait dengan khusus kemanajeran dan macam-macam. Nah, kalau profiling ini karena dengan punya analysis, punya synthesizer, kemudian ada advertising, coba jenengan sedikit belajar tentang branding, kemudian mengapa brand ada dan macam-macam itu. Nanti kita lihat apakah ada ketertarikan apa tidak. Kalau tidak ada tertarik, misalnya sudah berusaha mempelajari nggak tertarik, bisa jadi itu bukan tidak termaksimalkan karena belum ada stimulus yang lebih panjang di sana. Jadi jangan harus mulai spesifik. Kita ngomong di depan umum kalau tidak spesifik itu kan kita akhirnya nggak punya branding, ya kan? Orang kenal misalnya Ganda itu orang yang gimana sih? Apakah dia adalah brand brand ambasadornya OORT atau siapa, kan perlu namanya branding. Orang itu ketika ingin berkembang harus punya spesifikasi yang kita sebut dengan personal branding. Kalau tidak memiliki itu, maka ya udah akhirnya kita ya berada pada wilayah middle bottom dan kita akan ngikutin orang terus. Dan jangan punya potensi untuk ngikutin orang terus karena punya responsibility. Maksudnya jangan misalnya nurutin aja, udahlah saya di sini aja nggak usah neko-neko berkembang. Itu jangan bisa aja bertahan karena punya responsibility. Tetapi ketika dengan ingin lebih belajar yang ternyata itu sudah memiliki potensi, ya tadi harus ada konten spesifik yang harus Anda pelajari, dan itu saya sarankan kaitannya dengan branding, kaitannya dengan ilmu-ilmu yang menjadikan sesuatu itu laku, itu di situ. Ilmunya, jangan ilmunya, bukan pelaksananya ya. Jangan ilmunya, bukan pelaksananya. Itu Mas Ganda. Siap, terima kasih Mas. Memang kalau ditanya, memang banyak yang terbengong-bengong dengan seperti ini, tapi akhirnya ketika ia sudah ada stimulus yang merangsang itu, akhirnya ia akan lebih spesifik mau mengarah ke arah mana. Eman-eman waktu kita, umur jangan sekarang berapa? 30 Mas. Nah, umur 30 itu kan umur masa-masa kalau orang kita pernah belajar juga termasuk di masa-masa krisis, masa-masa kita mau mengambil keputusan yang mana itu di umur jenengan itu. Apalagi sudah berkeluarga ya? Sudah. Nah, sudah berkeluarga biasanya ada banyak pertimbangan untuk menentukan saya harus mengambil langkah mana. Apakah selalu akan terus di OOT, apakah suatu saat juga di OOT kemudian bisa menjadi konsultan branding, itu menjadi sebuah pilihan-pilihan penting dalam hidup kita. Gitu Mas. Siap Mas. Monggo mungkin juga menarik ini untuk belajar lagi hal-hal yang baru-baru tadi. Siapa tahu memang ada ketertarikan lebih di situ dan nyaman juga di situ. Kalau ditanya mau di OOT apa enggak, enggak, pengennya enggak selamanya jadi karyawan Mas. Iya. Kan berarti harus mempersiapkan. Ya, ini proses mempersiapkan juga sebenarnya. Sebenarnya talent mapping ini mulai tertarik sebelumnya sama Mas Wahid juga. Kita beli buku untuk kantor tentang talent mapping juga ada. Terus teman saya dulu dari 2017 itu ada yang ikut talent mapping juga, namanya DKI Jakarta. Oh, itu kantornya DKI tuh? Iya, kan teman SMA. Gitu. Ya kenal Wahid, kan dia juga belajar TM, jadi kenal DKI. Oke, saya dikenal itu sama DKI, teman main juga. DKI sama istrinya kan ikut TM dari 2017 sama. Iya. Tapi saya masih tertarik. Ya belum begitu konsen karena baru diajak ngobrol, baru tertariknya lagi setelah kerja ini kan sama Mas Wahid. Terus ikut pelatihannya jenengan ya. Oh pas yang malam itu ya. Amaris tuh. Oke. Itu. Oke. Kalau dari saya mungkin itu dulu Mas. Oke. Kalau lain waktu saya ngajak diskusi gitu sakit ya? Boleh. Nanti kalau sudah ada kesempatan kemudian pengen tanya boleh, atau nanti pas
pandemi sudah mulai reda, kita ngobrol banyak terkait dengan dunia ini, sangat menarik sekali. Siap. Boleh Mas. Oke. Terima kasih. Oke, siap ya. Makasih ya. Ini saya close dulu rekodnya. Terus Mas Dada. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.